Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya dan juga teman-teman akan mempresentasikan sebuah software yang kami buat yang bertema kos-kosan. Di sini yang kami buat itu berbasis web. Tujuan kami membuat software Dekos ini yaitu untuk mempermudah para pencari kos ataupun penyewa dalam mendapatkan informasi yang valid. Dan bukan itu juga kami buat software aplikasi web ataupun software ini yaitu untuk membantu para pemilik kos yang akan menyewakan kos-kosannya. Oke, baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan diagram use case. Dan untuk diagram use case sendiri saya kasih nama Dekos. Dan Dekos sendiri bisa melakukan pencarian kos-kosan secara online. Dan untuk yang terlibatnya itu sendiri ada 3 aktor di dalam diagram use case ini. Yang pertama adalah penyewa, yang kedua adalah admin, yang ketiga adalah pemilik kos. Dan untuk alur pemesanan seorang penyewa untuk memesan sebuah kamar ataupun kos-kosan, di sini penyewa akan langsung masuk ke tampilan login. Di tampilan login dia akan langsung beralih ke tampilan register. Di sana dia akan membuat akun. Setelah itu dia akan langsung lanjut melogin. Di sini login. Nah, di login di sini ada login tipenya multi user ya, dimana dia bisa menentukan dimana data ini data login ataupun data admin ataupun data pemilik. Di sini dia, karena di sini dia datanya adalah data penyewa, di sini dia akan masuk ke halaman dashboard Sidebar. Nah, di sini dashboard Sidebar sendiri sini adalah tampilan daripada penyewa. Nah, di sini dia akan langsung masuk ke use case lihat kos. Nah, di sini dilihat kos dia akan langsung lanjut ke booking, dari booking ke pembayaran. Nah, setelah pembayaran dia akan langsung mengecek statusnya apa pembayarannya sudah berhasil ataupun belum. Nah, begitu pula untuk si admin, di sini dia akan langsung masuk ke halaman login dikarenakan datanya udah disimpan. Untuk admin sendiri ya, langsung masuk ke halaman dashboard admin. Di admin sendiri dia bisa melakukan bisa melihat laporan, bisa menginput pemilik kos baru, dan bisa melihat rekening dan juga lihat saldo. Nah, untuk pemilik kos sendiri dia dikarenakan admin telah melakukan input pemilik kos, maka si pemilik kos bisa login. Nah, loginnya itu sama seperti admin ke halaman ini. Dan ini login di loginnya itu, halaman login itu sama penyewa, admin, pemilik kos ya. Di halaman di sini akan langsung masuk ke dashboard Sidebar pemilik kos. Di sini dia akan dia bisa melihat saldo, input rekening juga dia bisa, dan juga dia bisa melakukan input kos ya. Nah, oh ya, mohon maaf, untuk loginnya ntar ada validasi login ya, dimana pengecekan datanya itu sama seperti database ataupun tidak ya. Nah, begitu mungkin untuk penjelasan dari saya tentang use case. Mungkin akan dilanjut lagi untuk diagram selanjutnya oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Di sini activity diagram untuk penyewa kos. Bisa dilihat ini mulai dari sisi kiri. Di sisi kiri ini ada tampilan login. Jika penyewa belum memiliki akun akan lebih terdahulu regis. Dan setelah regis ke sistem ini menginput data regis. Lalu jika ingin login akan masuk ke tampilan login lagi. Dan jika login tervalidasi maka akan ke tampilan dashboard. Di tampilan dashboard di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada tampilan untuk melihat kos, cek status, dan bantuan. Jika melihat kos di sini akan bisa melihat input kos dan pembayaran. Di sini input cost akan ke sistemnya akan menampilkan form pembayaran. Jika lihat cost, sistemnya akan menampilkan kosan. Di sini ada pembayaran. Jika pembayaran belum sudah terverifikasi atau validasi, di sini akan
langsung menampilkan ke mulai. Di sini selanjutnya ada cek status. Sistem akan menampilkan cek status. Selanjutnya ada untuk pemilik kos. Pemilik kos di sini akan mulai login dan validasi ke sistem. Di sini dari validasi setelah login akan menampilkan dashboard. Di sini dashboard akan menampilkan dashboard. Jika di sini ada gabungan, beberapa gabungan. Di sini ada input cost, input rekening, lihat cost, dan saldo. Maka sistem akan menyimpan data cost, dan menyimpan rekening. Jika menginput rekening, lihat cost, di sini akan menampilkan cost-cost-nya. Di sini ada saldo untuk menampilkan saldo. Selanjutnya untuk admin, mulai dari login, validasi, dashboard, menampilkan beberapa pilihan. Lihat saldo, lihat rekening, lihat cost, input pemilik. Di sini lihat saldo dan lihat rekening nantinya akan menjadi laporan untuk pemilik kos. Lihat kos, di sini ada menampilkan kos ke sistemnya, input pemilik. Nah, sistemnya di sini akan menginput pemilik kos-kosan. Baik, selanjutnya kelas diagram mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram sendiri bisa kalian lihat di sini ada 8 tabel. Yang pertama adalah penyewa dan juga penyewa, cost, booking, pembayaran, transaksi, admin, pemilik, dan juga rekening. Nah, kita mulai dari penyewa dulu. Di tabel penyewa ada apa aja nih? Di penyewa itu ada atribut yaitu ID penyewa, KTP, nama, jenis kelamin, dan juga tipe datanya itu apa. Di sini ada integer, date, string, number. Nah, dan untuk metode dari tabel penyewa sendiri itu dia mempunyai view, tambah, dan juga update. Nah, si penyewa itu mempunyai hubungan ke cost. Di cost sendiri dia pasti mempunyai atribut. Di sini atributnya adalah ID cost, ID pemilik, nama cost, alamat, status, fasilitas, jumlah, harga 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, harga per tahun, dan juga gambar, dan pasti mempunyai tipe data. Dan untuk tipe datanya adalah integer, string, dan juga ya 2. Dan untuk metodenya itu sendiri lihat cost, update, tambah, hapus, get, booking. Dan di cost sendiri dia pasti dia mempunyai hubungan ke booking. Di booking sendiri dia mempunyai ID booking, tanggal mulai, tanggal akhir, dan juga tipe datanya integer, date, string, dan juga status booking, penyewa, cost, dan juga metode get booking detail, dan juga get konfirmasi. Nah, si booking mempunyai hubungan nih ke pembayaran. Di pembayaran dia mempunyai sebuah atribut yang dimana ID pembayaran yang pasti ini tabel pembayaran, dan juga ID booking ngambil daripada tabel yang sebelumnya karena dia mempunyai hubungan kan ID booking. Di sini adalah jumlah, tanggal, metode. Nah, dan untuk tipe data itu ada double dan juga date dan juga string, integer ya. Dan untuk metode sendiri dia mempunyai get jumlah dan juga get transaksi. Nah, si pembayaran ini punya hubungan ke transaksi. Nah, di transaksi sendiri ada nomor transaksi, tanggal, ID pemilik, cost, penyewa. Nah, ID pemilik di sini transaksi ya, transaksi ID pemilik. Nah, ID cost dari ini, dan juga penyewa dari yang seorang yang nyewanya gitu kan. Oke, dari ini tipe data integer, date, dan integer, dan view ini hanya bisa dilihat gitu kan. Oke, lanjut di sini di tabel admin dia mempunyai hubungan ke dalam rekening, dan di admin sendiri dia mempunyai atribut ya, bisa kita lihat atributnya, dan juga tipe datanya integer, string, number, dan juga metode entry, update, view. Oke, di rekening yang tadi dia mempunyai hubungan di admin ke rekening juga memilih ID rek seperti yang karena ini tabelnya juga karena harus mempunyai ID ya. Dan di sini juga ID pemilik ngambil daripada si pemilik ini, mungkin ini yang akan ntar kita bahas. Dan ini bank atas nama rekening, dan juga di sini method view, update, tambah. Nah, untuk tabel si pemilik kos di admin dia mempunyai hubungan ya ini ke pemilik. Nah, di pemilik kos dia mempunyai ID pemilik dan juga nama, telepon, email, username, dan juga tipe data integer, string, number, string ya. Nah, si pemilik kos ini dia mempunyai mempunyai hubungan ke kos ya. Nah, dan juga dia mempunyai hubungan ke rekening gitu.
Mungkin untuk kelas diagram segitu yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk diagram yang selanjutnya lagi akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sekuen diagram. Yang pertama ada sekuen register. Di sini sekuen register eh, mempunyai alurnya dari penyewa menuju halaman register, menuju koneksi tabel register, dan berakhir di halaman login jika register berhasil. Selanjutnya di sini ada sekuen login. Di sekuen login yang tertera di sini adalah admin dan penyewa. Admin dan penyewa melakukan login di halaman login, menuju koneksi, menuju tabel penyewaan, dan berakhir di halaman admin atau penyewa. Jika login berhasil. Dan jika login gagal, maka akan dikembalikan lagi kepada admin atau penyewa. Selanjutnya, di sini ada sekuen lihat kos. Di sekuen lihat kos mempunyai halaman admin, halaman list kos, koneksi, dan tabel kos. Untuk melihat data list kos yang tersedia. Selanjutnya ada sekuen input booking. Ini untuk penyewa berupa halaman booking, input booking, koneksi, dan tabel booking. Jika data booking sudah disimpan, maka akan dikembalikan ke penyewa berupa pemberitahuan data berhasil disimpan maupun data gagal disimpan. Selanjutnya ada diagram sekuen pembayaran. Di sini ada halaman pembayaran, tabel pembayaran, validasi pembayaran, dan status pembayaran. Di mana diakhiri dengan status pembayaran yang mengirimkan hasil pembayaran. Lalu dikembalikan kepada penyewa berupa pemberitahuan pembayaran berhasil. Ataupun divalidasi pembayaran ini dikembalikan ke penyewa jika pembayaran gagal. Lanjut ada sekuen input admin. Di sini terdapat halaman admin, input admin, koneksi, dan berakhir di tabel admin. Di sini data disimpan dan diberi tahu kepada admin data berhasil disimpan atau data gagal disimpan. Selanjutnya ada sekuen laporan data pemilik kos. Di sini ada halaman admin, halaman laporan data pemilik kos, ada koneksi, tabel pemilik kos, dan halaman cetak laporan pemilik kos, yang dimana laporan data dicetak disimpan di sini. Selanjutnya ada sekuen laporan data rumah kos. Di sini ada halaman admin, halaman laporan data kos, ada koneksi, ada tabel kos, dan ada halaman cetak laporan kos, di mana laporan data dicetak disimpan di halaman cetak laporan kos. Selanjutnya ada sekuen diagram laporan dan transaksi. Di sini ada halaman admin, halaman laporan data transaksi, koneksi, tabel transaksi, dan halaman cetak laporan transaksi. Seperti sebelumnya, laporan cetak transaksi disimpan di halaman cetak laporan transaksi ini. Selanjutnya ada sekuen lihat saldo. Di sini ada halaman admin, halaman lihat saldo, koneksi, dan tabel kos. Di sini adalah data saldo yang bisa dilihat oleh si admin. Selanjutnya ada input kos. Di sini pemilik kos ya, mempunyai halaman pemilik kos, input kos, ada koneksi, dan ada tabel kos. Jika data kosnya sudah
di input, maka akan dikembalikan kepada pemilik kos untuk pemberitahuan data berhasil disimpan maupun data gagal disimpan. Selanjutnya ada sekuen input rekening untuk pemilik kos. Di sini ada halaman pemilik kos, ada input rekening, ada koneksi dan tabel rekening, di mana data rekening disimpan di sini dan dibalikan kepada pemilik kos untuk pemberitahuan bahwa berhasil ataupun gagal. Dan ini yang terakhir ada sekuen logout untuk admin dan pemilik kos. Ada halaman pemilik admin atau kos dan ada halaman logout dan berakhir di halaman login. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang communication diagram. Yang pertama adalah register. Di sini si penyewa masuk ke tampilan register, lalu memasukkan username dan password, lalu username dan password itu disimpan, dan berakhir jika berhasil masuk ke tampilan login. Selanjutnya di sini ada login, di mana admin dan penyewa masuk ke tampilan register, lalu memasukkan username dan password. Username dan password dicek di sini, dan jika berhasil masuk ke tampilan admin atau penyewa. Selanjutnya di sini ada lihat kos, di mana admin memasuki ke halaman admin, lalu masuk ke halaman list kos, lalu pilih dan masukkan kamar kos, dan data kamar kos akan disimpan. Lalu akan dimasukkan ke dalam halaman list kosan. Selanjutnya di sini ada input booking, di mana si penyewa akan memasuki halaman booking, lalu memasukkan data kamar yang ingin di booking, data langsung disimpan, dan data booking berhasil disimpan akan kembali lagi ke penyewa untuk pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan atau data gagal. Selanjutnya ada pembayaran. Di sini ada penyewa masuk ke halaman pembayaran, lalu masukkan data jumlah pembayaran dan melakukan pembayaran. Di sini ada validasi pembayaran, mengirimkan bukti pembayaran, dan akan dikembalikan kepada penyewa jika pembayaran berhasil, maupun pembayaran gagal akan dikembalikan kepada penyewa dalam validasi pembayaran ini. Yang selanjutnya ada input admin, di mana si admin memasuki halaman admin, lalu memasukkan data admin, data disimpan, simpan data admin di sini ya, dan data admin disimpan akan dikembalikan ke admin sebagai pemberitahuan berhasil ataupun gagal data tersebut. Selanjutnya ada laporan data pemilik kos. Di sini admin memasuki ke halaman admin, lalu buka halaman laporan data pemilik kos, lalu masukkan laporan data pemilik kos. Di sini data pemilik kosnya disimpan, lalu laporan data pemilik kos dicetak di halaman cetak laporan pemilik kos. Selanjutnya ada laporan data rumah kos, di mana si admin masuk ke halaman admin, lalu buka halaman laporan data kos, dan masukkan laporan data kos. Di sini data kosnya disimpan, lalu laporan data kos dicetak di halaman cetak laporan kos. Selanjutnya ada laporan data transaksi, di mana admin masuk ke halaman admin, lalu buka halaman laporan data transaksi, masukkan laporan data transaksi disimpan, lalu laporan data transaksi dicetak di halaman
cetak laporan transaksi. Selanjutnya ada lihat saldo ya. Di sini admin masuk ke halaman admin, lalu buka halaman lihat saldo, masukkan list saldo, data saldo disimpan, lalu akan dikembalikan lagi ke admin untuk si admin bisa melihat saldo. Selanjutnya ada input cost. Di sini pemilik kos memasuki halaman pemilik kos, lalu masukkan data pemilik kos, simpan data pemilik kos, dan data pemilik kos disimpan dalam tabel kos, lalu akan dikembalikan kepada pemilik kos untuk pemberitahuan bahwa data gagal disimpan atau data berhasil disimpan. Selanjutnya ada input rekening. Di sini pemilik kos masuk ke halaman pemilik kos, lalu masukkan data rekening dan simpan data rekening disimpan di tabel kos, lalu dikembalikan lagi ke pemilik kos sebagai pemberitahuan data gagal disimpan ataupun data berhasil disimpan. Nah, di sini yang terakhir logout, di mana si admin atau penyewa memasuki halaman logout dan berakhir di halaman login. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada state machine diagram. Di sini state machine diagram untuk pemilik. Pemilik kos di sini login terlebih dahulu, langsung dashboard dan menampilkan dashboard. Di sini akan digabungkan untuk berakhir. Selanjutnya ada input kos, menyimpan data kos-kosannya. Dan selanjutnya ada input rekening, menyimpan rekening, lihat kos, menampilkan kos, saldo, menampilkan saldo, semuanya ini digabung dan berakhir. Selanjutnya di sini ada login. Selanjutnya ada untuk admin sama login terlebih dahulu. Selanjutnya ada dashboard, lihat saldo, input cost, lihat saldo dan input cost akan menjadi laporan hasil penyewaan. Lihat cost ini akan menampilkan cost, lihat rekening menginput pemilik rekening. Sini digabungkan kembali dan berakhiran. Selanjutnya ada untuk penyewa. Di sini mulai login, regis, menyimpan data regis, menampilkan dashboard, lihat cost, booking, pembayaran, cek status, bantuan. Selanjutnya menampilkan cost, menampilkan form pembayaran, menampilkan status, dan menampilkan form bantuan akan digabung dan gabung nanti akan berakhir. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan membahas bagian komponen diagram dan deployment diagram. Untuk komponen diagramnya yaitu bagian web server dan bagian komponen diagram client. Untuk bagian komponen diagram server yaitu bagian komponen MySQL yang dihubungkan oleh PassData dihubungkan ke komponen PassData, kemudian dihubungkan ke komponen PHP, kemudian dihubungkan ke bagian komponen web server. Untuk komponen diagram klien yaitu bagian utamanya yaitu komponen HTML, kemudian dihubungkan ke komponen CSS, kemudian dihubungkan ke komponen Bootstrap. Yang kedua yaitu bagian komponen HTML dihubungkan ke komponen CSS, kemudian dihubungkan ke komponen PHP, kemudian dihubungkan ke komponen Java yang dihubungkan oleh Visual Studio, kemudian dihubungkan ke interface Visual Studio, kemudian dihubungkan ke komponen sistem operasi. Bagian yang ketiga yaitu bagian interface website dihubungkan ke komponen Google Chrome, kemudian dihubungkan ke komponen sistem operasi.
Untuk deployment diagramnya yaitu bagian dari PC client yang dihubungkan oleh switch hub, kemudian dihubungkan ke modem. Sementara untuk basis data DevOps-nya yaitu dihubungkan oleh server admin, kemudian dihubungkan ke bagian server admin yang dihubungkan modem, kemudian dihubungkan ke bagian modem.